Syekh Al-Alamah Ibnu Qasim Al-Ghazi, kepada Hadratul Syekh Muhammad Al-Qadiri, kepada Hadratul Jami, kepada Hadratul Syekh Abi Syuja Al-Asfahani, kepada jami'ul masyayikhina wa jami'ul ulama, nasallallahu sirrahu wa alihi wa ma'rufah. Alhamdulillah wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah, berkata pengarang kitab Bajuri, ya, berkata pengarang kitab yaitu Bajuri. Siapa namanya? Hasiahnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri di atas Fathul Qorib Al-Mujib, karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, syarah daripada kitab Matan Al-Ghayatul Takrib. Jadi ini kitab Fathul Qorib, ya. Nah, yang kita baca di samping ini Fathul Qorib, yang kita baca di dalam juga itu kitab karangan daripada Syekh Bajuri. Jadi yang di samping ini pengarangnya adalah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, matannya matan takrib yang dibelajar ngaji sama anak-anak. Itu matan takrib karangan Abi Syuja Al-Asfahani yang tipis tuh yang kita mengajar sama anak-anak di kelas Al-Qur'an. Nah, kemudian di atasnya karangan Syekh Abi Syuja Al-Asfahani, di atas karangan kitab matan takrib itu yang kita ngaji sekarang Fathul Qorib. Ini Fathul Qorib ini yang di pinggir nih. Yang di dalam baru itu kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri karangan Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi ini yang kita ngaji di dalam Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang di samping adalah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi yang berkata di samping ini Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi dikata Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata oleh Syekh Al-Imam Al-Alim, orang yang mengerti tentang ilmu agama, Al-Alamah yang sangat alim, bukan alim saja tapi sangat alim. Syamsuddin, matahari agama. Matahari agama berarti dia seperti matahari yang menyinari bumi. Jadi manfaatnya sangat banyak, bisa memberikan kehangatan, bisa menyebabkan tanaman tumbuh, bisa juga menerangi gelap gulitannya dunia ini dengan matahari. Begitu juga beliau bisa menjadi matahari yang menerangi kegelapan, yaitu kejahilan manusia. Jadi jahil, bodoh itu sama seperti gelap. Jadi terang itu sama seperti ilmu. Jadi ilmu sama seperti cahaya. Maka ulama yang membawa ilmu itu disebut dengan syamsun, yaitu matahari. Syamsuddin, beliau adalah matahari agama. Nah, disamakan seperti matahari beliau. Siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad. Nah, Abu Abdullah Muhammad, putra daripada Qasim Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Beliau ikut pendapat Imam Syafi'i, berarti beliau bermazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, jadi Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi atau bin Qasim Asy-Syafi'i, taghammadahullahu bi rahmatihi. Semoga Allah Taala membenamkan akan beliau dengan rahmat kasih sayangnya. Artinya semoga Allah Taala memberikan rahmat kasih sayangnya itu sama seperti orang tenggelam di dalam lautan. Kalau orang tenggelam di dalam lautan itu sama seperti minum bahkan bukan cuma minum. Artinya kalau sudah tenggelam berarti sudah tersedak dengan air. Jadi atas kiri muka bawah kanan kiri semuanya air. Begitu juga semoga Syekh Qasim Asy-Syafi'i ini diberikan rahmat oleh Allah Taala yang berlimpah. Wa radu annahu
wa ridwanuhu amin, dan semoga mendapatkan keridhaannya Allah Ta'ala. Ridho artinya apa? Senang. Allah Ta'ala ridho artinya ridwan, ridho artinya sama, senang, bahagia. Dan Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala senang dengan beliau. Amin ya Rabbal. Ya, kabulkanlah ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabarukan, mengambil berkah di Fatihatil Kitab dengan pembukaan Alkitab. Jadi pembukaan Alkitab Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ada 7 ayat, ada yang mengatakan 8 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil. Beliau sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti beliau sudah memulai dengan Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama, meskipun tidak semuanya disebutkan dari surah Al-Fatihah, tapi cukuplah mengambil berkah dengan memulai ayat yang pertama, ayat 1 daripada surat Al-Fatihah. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin, karena sesungguhnya Al-Fatihah adalah permulaan daripada kulli amrin, setiap perkara, urusan, pekerjaan, dzibalin, yang memiliki kebaikan. Nah, jadi kalau seandainya orang melakukan perbuatan baik, kemudian dia tambah lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan Bismillah, maka itu bertambah sesuatu yang baik. Dimulai dengan Bismillah, sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Ya, gitu kan? Kalau seandainya dia merokok itu hukumnya makruh, dia baca Bismillah, maka merokok yang makruh membaca Bismillah juga ikut menjadi makruh. Kalau dia mencuri, dia baca Bismillah, karena mencuri hukumnya haram, maka membaca Bismillah ketika mau mencuri. Nah, lihat HP orang, Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah juga haram. Nah, ketika dia makan, dan makan ini boleh, artinya tidak sunnah, misalkan makannya tidak sunnah, enggak kelaparan dia tidak lapar, tapi dia ngemil terus, baca Bismillah. Nah, maka hukum membaca Bismillah ini tetap mendapat pahala sunnah, meskipun hukumnya mubah. Dan kemudian kalau seandainya dia melakukan perbuatan, tadi sudah ada lengkap tuh, yang wajib, sholat atau perbuatan ibadah yang wajib, dia mulai dengan Bismillah, maka Bismillah dapat pahala. Kalau perbuatan sunnah dimulai dengan Bismillah, mengucapkan Bismillah juga dapat pahala. Perbuatan makruh, baca Bismillah, kayak merokok, makan bawang, makan terasi, makan pete, makan jengkol, baca Bismillahirrahmanirrahim, makan jengkol. Apa hukumnya Tengku? Pahala gak? Makruh, karena makan jengkol hukumnya makruh, karena bau mulut kita itu dengan sebab makan jengkol, bau mulut kita itu dengan sebab makan pete, bau mulut kita itu dengan sebab makan sambal terang. Tapi itu yang paling lama. Iya enggak? Kan lama bana tuh makan sambal terasi. Saking lamanya, waktu kita makan Bismillahirrahmanirrahim, makan sambal terasi. Padahal makruh, ya. Jadi membaca Bismillah pada sesuatu yang makruh, hukumnya makruh. Maka tidak ada orang yang pip rokok, ada orang isap rokok, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak ada. Karena memang hukumnya makruh, dibenci Allah Ta'ala, meskipun tidak diberikan dosa. Jadi li'annaha, karena sesungguhnya, kenapa dimulai dengan Bismillah? Karena Al-Fatihah itu adalah permulaan daripada tiap-tiap perkara yang memiliki kebaikan. Apapun yang nilainya kebaikan, dia dapat pahala baik. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka dia menjadi lebih baik. Khatimatan. Demikian juga karena sesungguhnya Al-Fatihah merupakan penutup kulli du'ain, setiap doa-doa mujabin, setiap doa-doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka yang masuk di dalam surga, apa yang dibacakan oleh orang yang masuk dalam surga? Begitu kita sudah dikumpulkan pada mahsyar, sudah keluar dari kubur, dikumpulkan pada mahsyar, kemudian dihadapkan kepada Allah Ta'ala untuk diadili di pengadilannya Allah Ta'ala, kemudian lewat titian yang dibelah 7, lolos kita daripada neraka, baru kita masuk pintu surga. Begitu lewat masuk pintu surga, apa yang kita ucapkan? Jadi khatimatan, itu adalah penutup daripada semua kebaikan. Begitu juga orang masuk surga, doa yang dibaca adalah Alhamdulillahi Rabbil. Maka Al-Fatihah permulaan dari segala kebaikan, Al-Fatihah juga penutupan daripada segala kebaikan. Dimulai dengan Bismillah, ditutup dengan Alhamdulillah. Jadi kalau makan baca apa? Bismi. Selesai makan baca apa? Kalau nikah baca apa? Bismi. Akan ijab kabul kan baca Bismi. Kalau habis nikah baca apa? Alhamdulillah. Pakai baju baca apa? Bismillah. Selesai pakai baju baca apa? Pakai makeup baca apa? Bismi.
Selesai Mekah baca apa? Alhamdulillah. Begitu. Jadi apapun yang baik kalau dimulai, kalau apapun yang baik itu pasti dapat pahala. Tapi kalau dimulai dibaca dengan bismillah, bertambah lagi sempurna keberkahannya. Kalau sesuatu yang baik sudah dikerjakan, kemudian kita tutup dengan membaca doa alhamdulillah, maka penutupan daripada perbuatan baik itu pun menjadi lebih baik. Makanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Setiap perkara, urusan, perbuatan, aktivitas apapun yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta, maka itu terpotong, kurang berkah, kurang sempurna. Seperti orang punya tangan tapi buntung jarinya. Dia punya tangan tapi jari nggak ada. Kira-kira datang orang lamar sama tengku-tengku misalkan yang belum menikah. Waktu datang lintonya ganteng sekali, tapi pas lihat jarinya nggak ada. Gimana? Sempurna wajahnya, putih, mancung, jenggotnya mantap, jambangnya juga mantap, orangnya cerdas. Tapi begitu lihat tangannya, aku hanya jarum aja. Kipas tengok aja kerja. Ya ada jarum kipasnya. Ya kamu mangtanya. Ya kan? Jadi kalau sudah kurang jari berarti kurang sempurna. Begitulah kalau kita melakukan perbuatan ibadah yang baik, ibadah ataupun aktivitas yang baik, nggak mulai dengan bismillah, sama seperti orang yang ganteng, orang yang tampan, atau wanita yang cantik tetapi tidak punya jari. Nah, tapi kan nggak apa-apa orang cacat tengku, kan itu bawaan dari Allah, kan Allah udah kasih. Kenapa pula kita menilai dari jari? Iya baik, tapi kurang baik dibandingkan yang punya jari. Nah, gitu. Tapi kalau tengku ikhlas mau terima, ya silakan. Ya kan begitu. Ulama kau dengan bismillah. Misalkan begitu. Ya. Artinya apa? Kalau orang punya jari lebih baik. Kalau tengku sudah jodohnya dengan yang tidak punya jari, tawakal ke Allah. Kan begitu kan? Sudah, saya tawakal sama Allah Ta'ala. Ya, meskipun tidak punya jari tapi hatinya dong begitu. Hatinya yang paling utama. Akhlak yang paling utama. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah darus thawab, dan merupakan akhir doa orang-orang yang beriman di dalam surga, yang mana surga itu juga disebut oleh Rasulullah namanya darus thawab, negeri pahala. Surga itu adalah negeri pahala. Kenapa surga negeri pahala? Karena semua pahala amalan baik kita dibalas dengan pahala surga. Maka disebut juga dengan darus thawab. Di dalam surga itulah setiap orang mukmin yang telah beramal soleh, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Ahmaduhu, aku memuji akan Allah Ta'ala. Memuji oleh aku, akannya Allah Ta'ala. Waffaqa, bahwa memberikan taufik, memberikan kekuatan oleh ianya Allah Ta'ala. Man arada min ibadihi, akan orang-orang yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya. Aku memuji Allah Ta'ala. Aku memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki di kalangan hamba-hambanya, litafaqquhi fid din, untuk menggali ilmu hukum atau memahami perkara agama. Makanya ini Darul Faqih disebut. Nah, Darul Faqih kenapa di kampung disebut Darul Faqih? Kampungnya orang-orang yang mengerti hukum Allah Ta'ala. Ngambilnya dari sini juga, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang berkeinginan untuk diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka jalannya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yaitu dengan dia mendalami atau mengerti, memahami, menggali ilmu agama. Jadi faqih artinya orang yang mengerti ilmu agama. Ya, orang yang mendalami ilmu agama berarti orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Allah ingin dia itu baik, maka diberikan dia pemahaman ilmu agama. Tapi kalau orang itu tidak dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, maka orang itu tidak akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Maka jadi jahil dia, tidak mengerti hukum, tidak mengerti tentang hukum sholat bagaimana, aurat bagaimana, zakat bagaimana, haji bagaimana. Nah, jadi kalau orang jahil berarti jauh daripada kehendak untuk diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wafaqa muradahu, yang sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi siapa yang man arada min ibadihi, orang-orang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya, litafaqquhi fid din, untuk dia mendalami di dalam perkara ilmu agama, ala wafaqi muradihi, berdasarkan yaitu sesuai dengan kehendak maksudnya Allah Ta'ala, keinginannya Allah Ta'ala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi, dan aku bersalawat dan aku mengucapkan salam, semoga Allah curahkan ala afdali khalqihi,
tinggi ke atas, seafdal-afdal, sebaik-baik makhluk ciptaannya. Siapa? Badal Muhammad Sayyidil Mursalin. Siapa Muhammad itu? Sayyidil Mursalin ialah penghulu, pemimpin, majikan, tuan daripada semua mursalin, yaitu para rasul yang sudah diutus oleh Allah. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang mengatakan dia Sayyidil Mursalin yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan, ini hadis. Inilah yang jadikan moto di dalam membangun pesantren Darul Faqih. Nah, ini moto saya, ini dasar saya. Kenapa saya bangun pesantren Darul Faqih? Ini dah hadisnya nih. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang menghendaki oleh Allah Taala, bihi dengan nyaman, man di situ orang, akan khairan kebaikan, yufaqihu fid din, istilah memberikan faqih, faham ilmu agama, akan dianya hamba tersebut oleh Allah Taala fid din, di dalam perkara ilmu agama, dalam perkara ilmu agama. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga Allah limpahkan salat dan salam juga ini ke atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, maddadat zakarat zakirin, selama masih berzikir oleh orang-orang yang berzikir, wa sahwal ghafilin, dan selama masa lupalah oleh orang-orang yang lupa. Selama masa masih orang ada yang berzikir mengingat Allah Ta'ala, semoga salawat senantiasa, semoga salam senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Takdir nanti di hari akhirat nanti, udah hari akhir misalkan, udah dekat kiamat, nggak ada lagi orang mukmin, nggak ada lagi orang muslim, nggak ada lagi orang berzikir, yang ada orang sahwa. Orang lupa, tidak mau lagi berzikir. Orang zakir, orang yang mengingat Allah Ta'ala tidak ada lagi. Yang ada cuma orang lupa. Selama juga masih ada orang yang lupa dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi selama masih ada orang berzikir, semoga salawat sampai kepada Rasulullah, salam juga sampai kepada Rasulullah. Selama orang sudah tidak ada lagi yang berzikir, yang ada cuma orang yang lupa, semoga juga Allah limpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salawatnya ini enggak putus-putus kalau dia mengucapkan salawat ini secara umum. Ini kan secara umum kan? Nah, wa ba'du, dan sesudah itu, hadza kitab, permulaan ini kitab fi ghayatil ikhtisar, sehabis-habis ringkas, fi ghayah dalam sehabis-habis, ikhtisar ringkas, wa tahdzib, dan dalam sehabis-habis, yaitu penyusunan, susunan yang paling ringkas dan susunan yang paling terangkum, yang paling rinci dalam rangkuman. Inilah kitabnya yang kita baca sekarang. Wada'tuhu 'alal kitab, aku meletakkan atau membuat oleh aku akannya kitab, adalah kitab, ke atas kitab al-musamma, yang dinamakan bitakrib, dengan nama takrib. Ya, jadi ada dua ya matannya, matan al-ghayatut takrib, matan takrib yang sering kita sebutkan, sedangkan syarahnya ini namanya Fathul Qarib. Namanya syarahan ini adalah Fathul Qarib. Berarti beliau meletakkan wada'tuhu 'alal kitabil musamma bitakrib, aku meletakkan akan kitabku ini, Fathul Qarib ini, di atas kitab. Berarti di atas kitab, berarti dia menjelaskan kitab di bawahnya, yaitu matannya. Apa nama matannya? Itulah namanya kitab al-Qarib bitakrib. Itu matan takrib. Yatafi'a bihil muhtaju, agar bermanfaatlah dengan kitabku Fathul Qarib ini oleh al-muhtaju, orang yang berhajat, yang membutuhkan, minal mubtadi'in, yaitu di kalangan orang-orang yang baru memulai mengaji tentang ilmu fikih. Dah, 5 menit lagi. Li furu'i syari'ati wad din, untuk menjelaskan tentang furu', cabang-cabang daripada ilmu syariat, waddin, dan cabang-cabang daripada ilmu agama Islam. Jadi ini membicarakan bukan tentang akidah atau usuluddin, yaitu pokok agama, pokok keimanan, pokok akidah, pokok tauhid, bukan. Ini membicarakan tentang cabang-cabang daripada ilmu syariat dan ilmu agama Islam. Jadi di sini akan dijelaskan apa? Ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Jadi 4 ini poin nih. Semua pembahasan ilmu syariat tidak lepas daripada perkara ibadah antara kita dengan Allah. Apa namanya? Horizontal atau apa lagi satu itu? Ada hubungan hablum. Kalau vertikal gimana tuh? Datar ya. Horizontal ke atas kan? Itu horizontal habluminallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, hubungan kita dengan Allah namanya itu ibadah. Hubungan kita dengan sesama makhluk itu ada 4 yang disebut hubungan vertikal. Itu yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, baik muamalah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai menggadai,
Kan begitu kan? Kemudian munakahat, masalah nikah, masuk di dalamnya nikah, talak, cerai, zihar, li'an, semuanya masuk di dalamnya. Mas kawin, pembagian harta warisan, cekcok, macam-macam. Kemudian menuduh orang berzina, sumpah palsu dalam pernikahan, itu masuk di dalamnya itu. Dan munakahat itu semuanya. Jadi ibadah, muamalah, munakahat, yang terakhir jinayat, hukuman bagi mereka yang melanggar tentang hukum-hukum Allah. Itu kisas masuk di dalam, zihar, tahzir masuk di dalam, had, qazaf, had, ini segala macam itu akan dikaji di dalam, yaitu hablum minan nas. Ya, masuk di dalamnya adalah furu' syariat, yaitu furu' syariat atau cabang dalam pengkajian ilmu syariat, atau furu' din, yaitu cabang-cabang dalam pengkajian ilmu agama Islam. Jadi kita tidak berbicara tentang usul di dalam pengajian ilmu fikih, kita tidak berbicara tentang pokok-pokok ilmu tauhid. Yang kita bicarakan tentang cabang-cabang, yaitu syariat, cabang daripada ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. 4 pokok tersebut nanti ada pembahasan masing-masing. Waliyakuna wasilatan, dan agar adalah kitabku ini itu menjadi wasilatan, menjadi perantara, linajati yaumaddin, untuk keselamatan aku kelak pada hari pembalasan. Jadi ini dia jadikan sebagai, semoga ini menjadi termasuk amal yang membawa beliau selamat pada hari pembalasan. Semoga ini dicatat menjadi amal soleh yang berguna untuk kaum muslimin, dan dengannya terpetunjuk kaum muslimin, dan dengannya juga beliau najah, beliau selamat daripada hukuman Allah Ta'ala kelak di yaumul mahsyar. Wa nafa'an li ibadihil muslimin, dan semoga ini juga bermanfaat bagi hamba-hambanya yang beragama Islam. Innahu sami'u du'ai ibadihi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'u, maha mendengar, du'ai, doa, ibadihi, seluruh hamba-hambanya, wa qaribun mujibun, dan Allah Ta'ala itu maha dekat lagi maha mengabulkan atau mengijabah doa-doa hamba-hambanya yang berdoa. Wa man qasadahu, dan orang yang bermaksud kepada Allah Ta'ala, la yukhibu, tidak akan pernah menyesal ketika dia mengharapkan dalam hatinya maksud hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala. La yukhibu, tidak akan pernah menyesal orang yang berniat untuk mengharapkan keridhaan daripada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, andai kata mereka bertanya kepadamu ya Muhammad oleh hamba-hambaku tentang anni, diriku, maka jawabnya fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Jadi Allah Ta'ala itu di mana? Saya cari-cari Allah Ta'ala enggak dapat. Di mana Allah Ta'ala? Dari sejak kecil sampai udah tua bangka begini, saya enggak pernah lihat Allah Ta'ala, saya enggak pernah jumpa Allah Ta'ala, saya enggak pernah ketemu Allah Ta'ala. Tapi saya sholat 5 waktu, setiap hari saya minta sama Allah. Katanya Allah mendengar, maha melihat, tapi kita enggak bisa lihat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh kita kalau tanpa ada izin dari Allah, kecuali yang diberikan izin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Hanya Nabi yang bisa melihat Allah Ta'ala ketika pertemuan Nabi dengan Allah di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah Ta'ala tidak berada dalam Lauhul Mahfuz, karena Lauhul Mahfuz itu adalah tempat, sedangkan Allah tidak bertempat. Bagaimana Nabi melihat Allah Ta'ala? Allahu a'lam, hanya Nabi yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki bentuk, karena tidak serupa dengan makhluk. Nah, jadi boleh dilihat, boleh, tapi tanpa ada wujud, bukan wujud. Ada Allah Ta'ala wujud, ada, tapi bentuk yang tidak ada. Bentuk dan tempat yang tidak ada pada zatnya Allah Ta'ala yang maha suci daripada menyerupai makhluk yang diciptakan, yang butuh kepada tempat dan senantiasa memiliki bentuk dan rupa. Jadi kalau seandainya kalian ingin meminta kepada Allah Ta'ala, maka yakinlah, fa inni qarib, kata Allah Ta'ala. Kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, di manakah aku? Di manakah aku? Bagaimana aku? Fa inni qarib, jawab saja. Fa inni qaribun, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab orang yang meminta kepadaku kalau dia meminta kepada aku. Dan bahkan Allah Ta'ala itu aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Urat nadi, coba tengok pegang. Di sini urat nadi ini. Nah, urat nadi ini. Bertunjuk nih. Tik, terasa coba. Terasa nih urat nadi. Nah, gitu juga di sini nih. Ini urat nadi ini. Jadi kalau orang bunuh diri itu diseret ini aja mati nih. Terasa dekat ini. Dekat kali ini. Lebih dekat Allah Ta'ala lagi dari urat nadi. Coba bayangkan. Cuma kita enggak lihat Allah Ta'ala, cuma terasa ada Allah Ta'ala. Coba bayangkan nih, ini urat nadi ini ada. Berarti
siapa yang membuat ini berdenyut-denyut? Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala tahu semua yang kita lakukan. Berarti Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat nadi itu. Cuma kita nggak nampak di mana Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala tidak bertempat. Tapi Allah Ta'ala maha melihat apa yang kita lakukan dan maha mendengar apa yang kita keluh kesahkan, apa kita minta. Nah, wa'alam annahu yujadu fi ba'di naskhi hadzal kitab. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya didapatkan pada sebagian nasakh itu kitab asli yang dikarang oleh ulama. Kalau ini kan sudah cetakan, sudah dicetak di pabrik kan. Nah, kalau ini kan sudah dicetak di pabrik nih kan. Nah, di tempat percetakan, sudah dicetak di tempat percetakan kitab-kitab. Ini sudah dicetak berulang kali. Kitab aslinya. Dah. Masih tulisan tangan asli. Ketahuilah olehmu annahu yujadu fi ba'di nasakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi. Didapati, dijumpai pada sebagian nasakh, yaitu kitab asli hadzal kitab daripada ini kitab, fi ghairi khutbatihi, pada selain khutbahnya yang pertama sekali itu ya ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tasmiyatuhu taratan bin takrib, akan penamaan kitab ini kadang-kadang sekali bin takrib dinamakan dengan takrib, wa taratan bi ghayatil ikhtisar, dan terkadang dijumpai namanya ghayatil ikhtisar. Jadi ada dua nama ya. Fathul Qorib ini apa namanya? Bukan takrib ya. Takrib berarti matan takrib. Kitab takrib ini kadang-kadang disebut dengan takrib, kadang-kadang disebut dengan ghayatul ikhtisar, sehabis-habis ringkas. Falidzalika samaituhu bisma ini, karena demikianlah aku juga menamakan akannya kitabku ini dengan dua nama. Sebagaimana matannya namanya juga ada dua, maka syarahnya juga ada dua. Kitab dasarnya adalah disebut kadang-kadang takrib, kadang-kadang ghayatul ikhtisar, maka nama kitab Fathul Qorib juga ada juga dua kata beliau. Ahaduhuma, bermula salah satu di antara keduanya Fathul Qorib. Namanya apa? Aku namakan Fathul Qorib. Membuka yang dekat, al-mujib yang mengabulkan, fi syarhi alfazit takrib, dalam menjelaskan lafaz-lafaz daripada kitab dasarnya matan takrib. Tadi yang kedua namanya adalah al-qaulul mukhtar. Kitab ini disebut juga namanya dengan ucapan yang terpilih, yaitu pendapat yang terpilih, fi syarhi, di dalam menjelaskan ghayatil ikhtisar, kitab yang matannya namanya ghayatil ikhtisar. Jadi namanya sama sebenarnya, cuma beda nama. Ya, di sana boleh namanya Fathul Qorib, boleh juga namanya yaitu kitab Al-Qaulul Mukhtar. Sebagaimana matan takrib boleh juga disebut matan takrib, juga ada yang menyebut Ghayatul Ikhtisar, maka kitab syarahannya ada yang menyebut namanya Fathul Qorib, ada juga yang menyebut namanya yaitu Al-Qaulul Mukhtar. Cuma yang lebih terkenal Fathul Qorib. Nah, qala Syekhul Imam Abu Thayyib, telah berkata oleh Syekh Al-Imam, seorang pemimpin, Abu Thayyib, bapak yang sangat baik, wa yashtahiru aidan, dan masyhur terkenal juga dengan nama panggilan Abi Suja, bapak pemberani. Jadi kalau punya anak nanti kasih nama dia Abi Suja, walaupun masih ketek, panggillah dia Abi Suja, bapak pemberani, supaya jadi gerak besar, jangan jadi anak penakut. Nama aslinya Syihabul Millah, yaitu Syihabul Millah Waddin. Nama aslinya adalah Ahmad bin Husain. Jadi tadi gelar ya, Abi Suja gelar daripada nama yang asli siapa? Ahmad bin Husain, putra daripada Husain. Jadi namanya aslinya adalah Ahmad, putra daripada Husain, putra daripada Ahmad al-Asfahani. Orang Asfahan. Asfahan ini kalau tidak salah berada antara perbatasan Irak dengan Iran. Nah, di sana dia asal usulnya, lahirnya di sana, kotanya di sana. Dah. Sabakallahu tharahu, semoga Allah Ta'ala mendahului akan kuburnya. Sayakallahu tharahu, semoga Allah Ta'ala mencurahkan akan kuburannya sobibir rahmati, dengan curahan rahmat war ridwan, dan keridhaan Allah Ta'ala, wa askanahu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan rumah atau menetapkan tempat bagi beliau a'la faradisal jinan, yaitu setinggi-tinggi surga Firdaus di antara semua surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'la faradisil jinan, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya masuk dalam surga yang paling tinggi, dalam surga Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah mukadimah kitab Bajuri, semoga Allah berkah untuk para asatiz, ustazah Darul Faqih. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita baca salat. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wajah
lewat nih. Lewat 10 menit. Nah, masih ada belum dijemput lagi? Masih ada lagi yang belum dijemput? Ya, Jumat aja ustazah kita ngaji ya.